SAW. Ada 4 hal yang Rasulullah selama hidup beliau tidak pernah meninggalkannya. Apa itu? Yang pertama, Syamu Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Yang kedua, wal asyu, puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Nanti ini, ya, nanti ingat-ingat hari Kamis depan. Nanti kalau bisa kita puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai puncaknya tanggal 9. Karena tanggal 9 itu hari Arafah, itu hari terbaik selama 1 tahun. Jadi ada hari yang terbaik selama 1 tahun, yaitu hari Arafah. Ketika orang-orang haji berada di di Arafah wukuf, itulah kesempatan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa nanti tanggal 9 Dzulhijjah itu, ketika orang-orang haji wukuf di Arafah, kita kalau bisa juga wukuf di tempat ibadah kita masing-masing, di musola ataupun di masjid, dengan memperbanyak doa, zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali yang pernah sudah mengerjakan haji itu bagaimana tahu suasananya ketika di Arafah itu. Banyak orang-orang yang benar-benar ya fokus untuk beribadah mulai dari ba'da subuh itu. Termasuk nanti Bu, saya akan sampaikan takbir tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh itu sudah disunahkan. Namanya takbir muqayyad. Jadi ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mursal itu adalah takbir yang dikumandangkan ketika sudah masuk malam hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, sampai sebelum imam mengerjakan sholat Id. Itu namanya takbir mursal. Takbir yang lepas, yang tidak terikat. Boleh mengumandangkan takbir dalam keadaan apapun, sambil masak, sambil tiduran, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil ngomong, sambil nyusuin misalnya. Itu boleh. Ya, namanya takbir mursal. Takbir yang dibaca ketika masuk malam hari raya sampai sebelum imam mengerjakan sholat Id. Itu namanya takbir mursal. Ada namanya takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini takbir yang dibaca mulai tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh sampai tanggal 13 menjelang maghrib. Itu namanya takbir muqayyad. Tapi syaratnya dibacanya, sunnahnya itu setiap selesai mengerjakan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya. Jadi bedanya, kalau takbir mursal itu takbir yang dikumandangkan ketika sudah masuk malam hari raya sampai sebelum pelaksanaan sholat Id. Ya, paham Bu ya? Kalau takbir muqayyad itu dibacanya mulai tanggal 9 Dzulhijjah ya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dimulainya dari tanggal 9 setelah mengerjakan sholat subuh sampai tanggal 13. Tapi dikerjakannya setiap selesai mengerjakan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, jadi nanti ketika sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah itu kita disunahkan mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu disunahkan nanti. Jadi ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW selama masa hidup beliau. Yang pertama adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Yang kedua, puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15, atau yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Kemudian warraqataini qoblal ghudah, dan mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh setiap hari. Itu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Bahkan satu ketika Bu, satu-satunya pada saat itu Rasul pernah satu kali ya dalam perjalanan bersama dengan para sahabat karena kecapean. Kemudian sebelum tidur itu menyampaikan kepada sahabat Bilal, tolong nanti ya, ini sebaiknya kita ini karena capek semuanya, kita tidur istirahat dulu atau bagaimana ini, kata Rasul. Ya udah, kita istirahat dulu katanya. Nanti biar aku yang membangunkan, kata sahabat Bilal. Tapi ternyata pada malam hari itu karena semuanya kecapean, akhirnya semuanya tertidur Bu. Tertidur, kemudian apa yang terjadi? Kesiangan.
ya, bangun ketika matahari sudah mengenai tubuh Rasulullah. Akhirnya semua rombongan itu sholatnya qadha semuanya. Sholat subuhnya qadha. Tapi sebelum mengerjakan sholat subuh, itu mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh dulu. Saking pentingnya sholat sunnah qobliyah subuh. Maka Rasul pun ya, ketika kesiangan seperti itu cuma satu kali seumur beliau, itu beliau tetap mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh sebelum mengerjakan sholat subuh. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan atau belum paham tentang qadha sholat, ya, jangankan yang wajib, yang sunnah pun Rasul kerjakan, Bu. Ya, saking pentingnya ini. Ya, maka kalau bisa kita itu sebelum mengerjakan sholat subuh, sholat qobliyah subuh dulu. Itu yang paling tinggi derajatnya di antara sholat sunnah yang lain. Sampai dikatakan rakaatayil fajri khairun dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saking tingginya, saking keutamanya dibanding dengan yang lainnya. Jadi ada 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup beliau. Yang pertama puasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Kemudian puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, ya, bukan bulan nasional. Kemudian apalagi? Mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Itu selama hidup beliau tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.